Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Al-Fayat pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran kita terlebih dahulu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siti Aiman, hadir Bu. Mutmainah, Ulfi, tadi hari ini tuh mengenai SPLTP ini itu sangat banyak dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan konsep SPLTP. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkritisi permasalahan kontekstual yang diberikan merupakan masalah SPLTP atau bukan SPLTP. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun model SPLTP dari masalah kontekstual. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada hari ini. Ya? Di SMP itu kita sudah pernah belajar mengenai SPLTP. Siapa yang tahu kepanjangan dari SPLTP? Rahma, silakan. SPLTP. Sistem persamaan linear dua variabel. Anak-anakku, Ibu akan memberikan sebuah permasalahan. Silakan perhatikan dan silakan selesaikan di buku masing-masing. Coba perhatikan. Ada yang bisa? Ya, coba. Silakan menunjukkan. Yang lain tetap menyelesaikannya di buku masing-masing. Ya. Sekarang di sini perhatikan jawaban dari temanmu. Jadi buku tulis itu kita misalkan sebagai X, sementara pensil kita misalkan sebagai Y. Sekarang di sini model matematikanya kita tinggal perhatikan ada berapa dua buku tulis yang dibeli oleh Ani dan berapa pensil yang dibeli Ani. Ya. Sekarang perhatikan jawabannya teman-teman di depan ini sudah benar. Selanjutnya materi, kita masuk di materi kita hari ini yaitu persamaan tiga variabel. Siapa yang bisa jelaskan apa definisi dari sistem persamaan linear tiga variabel? Siapa? Ayo silakan. Ayo. Iya. Dari SPLTP, sistem persamaan linear tiga variabel adalah sistem persamaan yang memuat tiga variabel yaitu X, Y, Z. Iya. Masih ada jawaban yang lain? Iya. Silakan. Selmi. Sistem persamaan linear tiga variabel adalah sistem persamaan linear dengan tiga variabel yaitu X, Y, Z, dan berderajat 1. Iya. Sekarang variabelnya kira-kira hanya X, Y, Z atau bisa yang lain? Nah, jadi variabelnya bisa kita ganti dengan yang lain. Paham? Perhatikan di situ ada sebuah permasalahan.
Silakan perhatikan baik-baik dan kerjakan di bukunya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan model matematika pada sistem persamaan linear 3 variabel? Ada yang bisa? Coba, ayo. Di sini sudah ada, di situ ada Ayah, Buya, dan Cahya bersama-sama pergi ke toko buku yang sama. Ayah membeli 1 buku, 2 pena, dan 3 pensil. Harganya Rp10.000. Buya membeli 2 buku. 2 buku, di situ 1 pena dan 1 pensil. Harganya Rp13.000. Cahya membeli 3 buku, 1 pena dan 2 pensil. Harganya Rp13.000. Di situ tentukan model matematikanya. Ditentukan model matematikanya. Coba perhatikan, silakan kamu perhatikan, amati baik-baik. Apa yang pertama-tama yang harus kamu lakukan apabila kamu mendapatkan masalah seperti di depan? Coba, pertama-tama diapakan? Kita misalkan kita cari sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, jadi pertama-tama itu kita misalkan. Setelah itu baru kita tentukan model matematikanya. Baiklah, selanjutnya saya persilakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Silakan kalian diskusi dengan kelompokmu dan silakan kalian mengisi di situ titik-titik. Tulis harganya kan? Kayak gitu ya. Sama dengan Sampai di mana permasalahannya? Sampai. Ya. Di mana? Iya, sama-sama kamu tinggalkan. X-nya. Kamu tinggal lihat kira-kira X. Setelah itu kamu isi tabelnya. Bagaimana persamaan ini? tidak di sini bagaimana? Tidak ada ini. Saya tidak beli Jadi di sini hanya pakai tambah dengan materi. baiklah. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Siapa yang mau tampil pertama? Saya, Bu. Iya, kelompok 1. Silakan maju di depan. Ayo, silakan maju di depan. Kelompok 1. Maya. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi atau masih ada yang kurang jawabannya dari temanmu. Silakan perhatikan baik-baik. Di sini temanmu sudah memisahkan X sama dengan buku, Y sama dengan pena, sedangkan Z itu adalah pensil. Sekarang di sini apa yang kurang kira-kira? Coba perhatikan. Di sini bukan biangka, tapi di sini biangka. Di sini nggak usah pakai PC, langsung. Ya, di sini dia nama orangnya. Paham? Bagus. Selain itu, perhatikan lagi di bagian model SPNTP-nya. Ada yang beda jawabannya? Sama semua. Jadi di sini persamaan pertama, ini persamaan kedua, yang ini persamaan ketiga. Iya, jadi jawaban dari temanmu atau kelompok 1 itu benar. Ya, berikan tepuk tangan. Perhatikan baik-baik. Dari penampilan kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 5, kita bisa tarik kesimpulan. Jadi, kesimpulan pertama yaitu definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel.
sistem persamaan linear dengan 3 variabel yaitu X, Y, Z dan berderajat 1. Jadi kalau dia berderajat 2 berarti itu bukan merupakan sistem persamaan linear pada variabel. Bisa? Bisa. Bentuk umumnya sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem berarti A X1 tambah B Y1 tambah C Y1 sama dengan D1. Selanjutnya persamaan combanya berarti A X2 tambah B Y2 tambah C Y2 2. Selanjutnya A X3 tambah B Y3 tambah C sama dengan D3. Berarti sudah paham semua? Untuk selanjutnya saya akan memberikan sebuah soal untuk tes otomatisnya kalian. Jadi silakan bekerja, dikumpul sekarang. Ini dikerjakan masing-masing individu. Ya, silakan perhatikan soalnya baik-baik, kerjakan, dan saya beri waktu selama 15 menit. Iya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan hasil kerja. Ayo. Ya, baiklah. Anak-anakku sekalian, untuk materi kita minggu depan itu masih mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Tetapi yang akan kita bahas itu mengenai bagaimana cara menentukan metode sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk menentukan metode sistem persamaan linear 3 variabel itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama substitusi. Iya, selanjutnya apa lagi? Iya, selanjutnya gabungan dari apa? Eliminasi dan substitusi. Selanjutnya apa satu lagi? Determinan. Ya. Jadi minggu depan yang akan kita pelajari materinya itu mengenai metodenya. Bagaimana metode menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Jadi mungkin hari ini cukup sampai di sini, dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, silakan Ante pimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Riza untuk memimpin doanya. Silakan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Karmita, Iren, Supriyanti, Iran, Mutmainah, Zagar. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar materi mengenai persamaan linear 3 variabel. Tetapi yang akan kita bahas itu bukan lagi modelnya, tetapi bagaimana metode menentukan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi anak-anak sekalian, mengenai metode sistem persamaan linear 3 variabel ini itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila di kehidupan kita sehari-hari kita menemukan 3 buah variabel, berarti itu bisa kita pecahkan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Maka dari itu, Ibu harap anak-anak sekalian silakan perhatikan materi mengenai metode persamaan linear 3 variabel ini dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan metode yang paling mudah memberikan solusi SPLTV dari masalah kontekstual. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel pada kehidupan sehari-hari beserta penyelesaiannya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai pada akhir pembelajaran kita. Selanjutnya, di situ ada metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Siapa yang masih ingat metodenya? Substitusi, Sama eliminasi. Eliminasi, Substitusi. iya, substitusi, gabungan, dan determinan. Ya, kalau itu SPLTV, tapi kalau pada SPLDV satunya apa? Eliminasi dan substitusi Iya, gabung lanjut, dengan jangan metode metode graf. grafik. Iya, yaitu eliminasi, substitusi, gabungan. Gabungan itu berarti eliminasi sama sub, dan yang terakhir itu grafik. Iya, baiklah. Ibu akan memberikan sebuah permasalahan kontekstual atau dalam kehidupan sehari-harimu. Silakan diselesaikan di bukunya masing-masing. Ya, di situ sudah ada. Coba perhatikan. Di situ sudah ada materinya atau permasalahannya. Tina membeli 3 pita biru dan 2 pita merah seharga 11.500 rupiah. Amira membeli 4 pita biru dan 3 pita merah dengan harga 16.000 rupiah. Di situ disuruh tentukan berapa harga satuan untuk masing-masing pita. Ada yang bisa kerjakan? Coba. Siapa tadi yang bisa? Iya. Riza, silakan maju di depan. Ayo. Yang lain silakan perhatikan. Ibu. Ya. Sekarang silakan perhatikan pekerjaan yang terlalu di depan. Di sini persamaan mana? Mau persamaan pertama itu akan menghasilkan nilai yang sama, mau persamaan kedua juga hasilnya sama. Paham? Berarti hasilnya Y-nya adalah 2.000. Jadi terjawab sudah harga satuan untuk masing-masing pita. Jadi untuk pita merah harganya 2.500 rupiah. Sedangkan untuk pita
Biru berapa? 2. Ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini yang akan kita bahas itu hanya 2 metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Situ sudah ada permasalahan di depan, silakan perhatikan baik-baik. Setelah itu kamu tentukan berapa harga buku, pena, dan pensil. Coba perhatikan baik-baik, diamati secara baik-baik. Sudah dilihat? Kira-kira langkah awal yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan di atas apa? Kita apakan? Kita misalkan. Setelah itu kita apakan? Kita bukan model matematikanya. Setelah itu baru kita cari dengan menggunakan apa? Eliminasi dan substitusi. Iya. Sekarang masing-masing kelompok perwakilannya silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya masing-masing. Ayo. Ya. Setelah itu kamu tentukan di situ metode apa yang bisa kamu selesaikan dari permasalahan yang ada di LKPD. Ini gramnya berarti gramnya di sini. Selanjutnya ini 2 bola kaki dan ini 1. Min ketemu min. Iya. Kenapa Pak? Ini 3 kurang berarti negatif 3Y kurang Z ini sama dengan. Ayo tulis. Coba negatif 3Y. Kurang Z. Iya. Bukan dikali Bu? Enggak. Iya. Ini. Tapi ini hasilnya yang ini. Hasilnya ini. Bukan hasilnya yang ini. Tapi ini kurang ini. Hasilnya 0. Berarti sisa Y kurang 4Y berapa? Negatif 3Y. Selanjutnya 3Z kurang 4Y negatif Z. Berarti negatif 3Y kurang Z sama dengan negatif berapa? 2490 dikurangi 4140. Baiklah, siapa yang mau mempresentasikan untuk permasalahan pertama? Ayo kelompok 1, silakan. Ayo maju semua di depan. Iya, maju semua di depan. Jadi di situ sudah ada berat jenis bola basket itu 600 gram. Sementara berat jenis bola kaki 450 gram. Berat jenis bola voli 280 gram. Ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya untuk permasalahan kedua, silakan kelompoknya Airin maju di depan. Ya, coba perhatikan permasalahan kedua. Kira-kira ada yang ditanyakan? Jadi di sini sudah ada nilai X, Y, dan Z-nya, ya. Jadi untuk kelompok 3 berikan tepuk tangan. Berdasarkan hasil presentasi permasalahan pertama dan kedua, itu bisa kita simpulkan bahwa yang pertama adalah definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah sistem persamaan linear dengan 3 buah variabel X, Y, Z dan berderajat 1. Jadi kalau berderajat 2 itu tidak bisa.
dia bukan merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, di sini kita sudah bisa menentukan modelnya. Bukan hanya definisinya, tetapi bagaimana cara menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Yaitu seperti yang kita lakukan tadi, menggunakan eliminasi dan substitusi. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, jadi saya akan melakukan evaluasi atau asesmen sumatif. Jadi di situ sudah ada poinnya di depan. Silakan dikerjakan masing-masing individu di selembaran kertas. Ayo silakan. Maksudnya ini apa? Yang saya tadi yang gimana? Nanti. Pusing. Yang gitu ya. Sebentar kerja. Gimana? Eliminasi saja. Eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Ini persamaan 4 ya. Solusi ini ya, terus dulu ini persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi dulu. Baiklah, silakan dikumpul masing-masing perwakilan kelompok. Pelajaran untuk minggu depan itu pertemuan berikutnya yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear 3 variabel. Iya, kalau sistem persamaan linear itu ditandai dengan apa? Sama dengan. Tetapi kalau bukan, yang bukan merupakan sistem persamaan linear tidak variabel dan ketidaksamaannya itu ditandai dengan yang pertama lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama dengan, dan lebih kecil dan sama. Jadi itu yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya persilakan Adenia, silakan pimpin doanya. Ayo silakan. Sebelum kita keluar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mungkin ada sepatah dua kata yang perlu saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian, saya mohon maafkan dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.